Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Komunitas Menawitan. Oke, Bebe. Malam hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Seperti biasa kita selalu kedatangan tamu yang biasa di luar. Ini dia teman-teman Void. Di beberapa episode yang lalu kita juga pernah kedatangan tamu dari teman-teman motor dan sekarang motor lagi, walaupun nggak pakai kolor. Oke, di teman-teman Void ini apa ya, buat aku jadi semacam romantisme karena salah satu motor yang pernah aku pakai langsung touring jauh sampai ke Timur Leste itu pakai Versize. Karena ternyata Void itu adalah singkatan dari Versize Owner Indonesia. Versize Owner Indonesia. Oh, sekarang saya ungu ini makanya Terbagi-bagi. Ada yang 2,5, Ada yang? 6,5, 1.100. wow. Oke, Versize Owner Indonesia. Ngomong-ngomong motor lagi-lagi ya. Akhirnya kita juga bisa merefleksikan diri. Banyak cara, banyak jalan untuk orang kemudian bisa bersilaturahmi. Di antaranya melalui motor yang kita cintai. Di antaranya pakai Versize. Gimana dong? Ceritain dong. Aku mah nggak tahu saat itu waktu pakainya ternyata sudah ada komunitas ya. Ceritain gimana ceritanya sampai ada komunitas Versize Owner Indonesia. Mau siapa dulu nih? Sudah. Ya Kang Agus, ceritain dong. Spill aja sedikit aja. Jadi saya tahu perihal Versize itu berawal dari saya mulai mengendarai Versize dari COVID. Oke, Pada saat COVID 2010 ya. 2020. Nah, saya kan di rumah tidak ada kegiatan apa-apa, cuma masuk kantor, pulang, kita nggak punya aktivitas. Kemudian saya nyarilah motor yang karakternya bisa ke segala medan gitu kan. Oke. Saya nyari, kemudian teman bantu nyari, tiba-tiba ada satu versi di Bali, DK, tapi posisi versi itu ada di Jawa Tengah, di Jogja. Kemudian saya lihat-lihat versi dengan fasilitas yang cukup lengkap gitu kan, dengan harga yang affordable. Saya pikir ini kayaknya kendaraan cocok nih. Akhirnya kadang pada saat COVID, jadi saya nggak mencoba melihat fisik, mencoba riding, nggak, karena barangnya pun ada di luar kota. Tapi saya percaya karena beberapa truk saya beli ke salah satu dealer dan mereka selalu komit gitu. Apa yang mereka tawarkan sama dengan barang yang mereka kirim. Akhirnya saya belilah, saya kemudian kirim. Oh ternyata tes itu seperti ini loh gitu kan. Karena saya selama ini pakai botol ya masih di 250 cc yang paling gede saya punya. Saya nyoba yang 650. Kemudian saya pakai riding. Oh ternyata tes itu karakternya beda sama motor-motor yang saya punya sebelumnya, saya pernah pakai gitu. Kemudian karena pada saat itu istri pun sama kerja, akhirnya saya mencoba tuh jalan berdua sama istri gitu. Dan istri saya cukup menikmati di Versize itu, bisa duduk lama dan tidak komplain mengenai goncangan gitu. Akhirnya disitulah saya mulai menjelajah wilayah-wilayah yang bisa diakses, karena waktu COVID kan kita nggak boleh keluar dari Jawa Barat karena kalau Jawa Barat ada istri dulu. Akhirnya saya coba keliling-keliling dengan istri, cocok. Kemudian perlahan saya melihat kayaknya asik juga nih kalau kita pengen tahu tentang Versize itu melalui komunitas. Akhirnya saya browsing, kemudian saya nyari-nyari, ternyata ada di salah satu komunitas yang saya tertarik adalah Versize Owner Indonesia. Akhirnya Jadi gabung itu gara-gara setelah punya Versize dan menikmati kenyamanannya, baru kemudian cari tahu ternyata ada komunitasnya. Akhirnya saya menghubungi melalui medsos, kemudian orang yang pertama kali memberikan respon terhadap pertanyaan saya itu Om Erwin. Akhirnya dari situlah saya masuk ke Void, kemudian saya belajar tentang culture Void seperti apa. Dan saya juga baru tahu ternyata Void itu ada yang sekian cc sampai yang dari 250 sampai ke 1100 sekarang. Bahkan katanya 2026 ini mau keluar yang 1200.
Oke, ngejar yang kelas GS ya. Dari 1200 Jadi ya. sampai hari ini Persis yang saya punya sampai sekarang pun masih saya menggunakan Persis yang sama. Dan 6,5 itu. 6,5. Wow. Dan itu mungkin Persis yang versi pertama yang 6,5 gitu, yang lampunya masih kondisinya Iya. kita bilang ya. Teman-teman, ini yang harus kita garis bawahi bahwa pada dasarnya ada semacam sifat dasar manusia itu dalam berkumpul, minimal dia berkumpul berbasis apa yang dia sukai. Ada orang yang suka motor metik, dia akan berkumpul dengan orang yang sesama penyuka metik. Ada orang yang berkumpul dengan dua tak, dia akan berkumpul dengan dua tak. Apapun itu, artinya apa? Bahwa secara fitrah manusia itu selalu berkumpul berbasis apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian setelah kita berkumpul? Ini yang seringkali akan bertemu dengan sejumlah dinamika dalam setiap perkumpulan, apapun namanya perkumpulan. Bahkan atas nama apapun perkumpulannya, pasti tidak akan lepas dari dinamika bermasyarakatnya. Walaupun sudah diikat atas nama sesama yang dia cintai. Nah, ngomong-ngomong tentang setelah ngumpul nih, tadi kan ternyata sudah ada sejak lama nih ya poin itu. Nah, sama Kang Abe, Abe ya, Kang Rahmat misalkan. Apa sih suka dukanya gabung dengan suatu komunitas? Karena kan yang namanya Bandung itu, yang saya tahu nih, Bandung itu bisa menjadi inspirasi Indonesia. Di antaranya urusan berkomunitas. Mau komunitas motornya lah, mau komunitas musiknya, mau komunitas bahkan pengajiannya sekalipun. Bandung itu adalah barometer dalam berkomunitas. Nah, suka duka Kang Abel tentang berkomunitas seperti apa? Jadi all member. Oh, asik. New member, oke. Jadi kita punya Bisa dua sisi. Oke, keren. Siap. Ini menarik rekan-rekan. Jadi Persis Owner Indonesia atau biasa yang kita sebut POIT itu kan sudah berdiri lama banget ya. Ya, cangkel bisa yang berdiri guys. Ayo teriberi jodoh kacang. Cangkel. Jadi pada saat kita sebelum memiliki nama Void itu kita lebih dikenal sebenarnya namanya Void Bandung. Poin Bandung. Void Oke. Bandung. Banyaknya dulu teman-teman yang menggunakan adventure dengan kelas 250 cc. Oke, terus nah ya. Gitu ya. 250 cc itu dari Sabang sampai Merauke. Tapi uniknya belum ada anggaran dasar pada saat itu. Jadi kita terbentuk atas dasar familyhood yang memang pada saat itu sudah terakhir. Oke, family good. Nah, sampai akhirnya 2016 kita sepakati bahwa rasanya kita harus membentuk sebuah klub yang memang berlandaskan hukum, sehingga kalau kita mau kemana-mana enak. Oke. Nah, gitu kan? Yang Legal lah ya, legal. legal di negara, legal di istri juga. Itu dia. Itu dia. Nanti kita spill ya. Sampai kemudian harus ditambahin legal dengan istri. Izin mengemudinya dan Apa namanya SNI apa ya? SNI. Ini nanti kita juga cari tahu ke teman-teman Void gimana cara mereka masing-masing mendapatkan SNI pada setiap rute perjalanannya. Nah, Oke. sampai akhirnya karena lama, maka generasi-generasi ini kan terkumpul. Sampai dengan saat ini pun kita kalau membuka database, ya, itu kita sudah jalan 3 generasi kan. Jadi ada yang sudah senior banget, gitu kan. Kita yang di tengah-tengah nih kondisinya, dan yang senior sekarang punya anak. Yang sudah mungkin umur 22, 24 gitu, dan bermotor juga. Jadi pada saat kita bermotor itu bukan karena kita baru ketemu, terus habis itu mungkin lebih ke member baru apa, enggak, tapi karena kita sudah mengerti histori sama-sama. Dan itu kuat banget gitu ya, satu sama lain mengerti latar belakangnya. Makanya mungkin yang tadi saya sebut bahwa kuatnya Void di mana sih? Kuatnya Void di familyhood. Familyhood yang dibangun. Familyhood, di mana memang kita beradventure bareng-bareng di setiap lokasi, tapi ketika ada yang trouble, bantu bareng-bareng. Oke, ini dia yang menarik, brother. Akhirnya urusan bermotor bukan hanya sekadar urusan bagaimana kita mengendarai urusan pada besi berapa cc, tapi kemudian ketika menampilkan nilai-nilai tadi, mengaplikasikan nilai-nilai familyhood, karena bisa jadi melalui berkendara suatu ketika, kalau misalnya Umar bin Khattab
menyatakan bahwa kalau kamu pengen tahu karakter orang, Iya. oke, uji dengan 3 hal. Amanah, kemudian urusan cuan, dan terakhir adalah bawa safar minimal 3 hari 3 malam, rasanya seperti itu. Kenapa? Dengan 3 ujian ini kita akan tahu karakter kita sendiri, termasuk kita akan ketahui karakter orang lain. Bahkan istri kita juga bakal tahu karakternya, anak kita sendiri bakal tahu karakternya. Kalau sudah dikasih riding, anggap 3 hari 3 malam, kita akan ketahuan. Sifat-sifat seseorang akan muncul dengan sendirinya. Bukan berarti kita ingin mencari tahu kelemahan atau kekurangan orang lain, tapi lebih daripada itu, justru lebih kepada bagaimana kemudian kita mendinamisasi diri ketika kita ada bersama. Betul. Itu menarik kan? Oke. Itu kita tetapkan. Kalau kita bicara member gitu ya, sebenarnya terlalu kaku. Tapi kalau kita bicara keluarga baru gitu ya, itu kita tetapkan. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah mungkin bukan memilih ya, tapi lebih ke membuka berbagai peluang, tapi kita ada syaratnya. Oke. Gitu. Salah satunya adalah safar bareng. Gitu. Oke, safar bareng menjadi salah satu betul indikator yang harus dilalui. Betul. Kita 3 kali deh kita yuk safar bareng dengan mungkin San Mori lah gitu ya. kilometer Minimal San Mori lah gitu. gitu kan Ini kopdar gitu kan. Iya. San Mori buat 650 cc mah itu manaskan motor. Riding kamu manaskan motor. Jadi kelihatan pada saat itu sifat dasar dari manusia Seseorang. ya pada saat itu kelihatan, sehingga pada saat itu juga baik kita maupun pada saat lalu calon keluarga baru ini lebih menilik dengan bijak sama kurang gitu. Tapi awal-awalnya pernah nggak ada semacam halang rintang dari partner hidupmu itu? Wah nggak boleh touring, wah nggak boleh disebut, ada nggak halang rintang semacam itu awal-awalnya? Motorku dijual tanpa ngomong. Oke. Dulu saya dengan Jadi gara-gara kamu nggak berani ngulin, akhirnya motornya dijual ini. Sepengetahuan kamu apa enggak sih saat itu? enggak, saya baru tahu 2 tahun setelah. Wah, goblok. Jadi Disabotase sama langsung. Jadi ini atau sorry, saya dengan ketuanya Pak Agus, motornya sama dulu ya kita ya, 6,5 volt gitu ya. Cuma bedanya beliau ini beli ngajak mami, ngajak istri. Oke. Kalau saya beli nggak ngajak-ngajak. Oke, susul putan. Ngambek kan. Oke. Cuma ini penting juga. Jadi kalau kita mau beli aset harus izin istri ya. Oke. Itu wajib itu. Kalau Minimal diketahui lah, minimal diketahui lembarannya. yang penting berkah. Oke, Aita. Tergantung kejarannya apa ya. Kalau kejarannya berkah ya harus terbuka. Iya. Kalau kejarannya berkah. Yang kedua biar nggak dijual juga sih. Sampai akhirnya terjual. Cuma yang jual unik istri yang jual. Oke. Jadi ya sudahlah itu cikal bakal akhirnya Bun ganti motor ya. Jadi proposal baru. Ini proposal. Udah kalau cerita Kang Rahul gimana ceritanya sampai terjebak di poin tadi, sampai tertutup ada di. Ya, jadi Kan pilihan motor kan banyak banget, banyak banget. Even yang adventure sekalipun, mau Triumph, mau BMW, mau apapun banyak banget. Tapi kenapa jatuh pilihannya ke Versailles dan kemudian gabung di poin? pertama kalau bicara motor ya sebenarnya memang kalau saya sudah apa ya pengen banget punya motor adventure. Oke. Kenapa? Karena secara medan kita bisa bebas semua. Oke. Gitu ya. Kalau trail mungkin kalau di jalan raya kan nggak terlalu nyaman gitu Nggak kan. nyaman. Tuh, nah, akhirnya dari beberapa motor ini kan kalau kita ngomong yang cukupan lah ya, cukupan secara power, Ya. tampilannya Cool. oke gitu Ya. kan. Dari harga juga Worth it. worth it gitu kan. Ya. Ya itu memang servis Versailles. ya. Dan saya memang salah satu pertimbangan pajak. Oke. Hitung-hitungan pajak gitu Oke. ya. Karena kan pajak tahunan kita tahu sendiri kan kalau Ya. motor-motor gede itu Sebentar lagi kentut kena pajak loh. sebentar lagi kita Sebentar lagi kentut bakal kena pajak. Jadi bukan Versailles aja, nanti kentut nanti kena pajak. Jadi hati-hati yang punya kentut ya. Siap-siap nanti kena pajak. Soalnya negara lagi gimana gitu. karena pajak motor kan lebih gede kan. Iya. Nah, ditambah pajak motor pusing juga kita. Akhirnya oke ini kayak 250 kan oke ya. Artinya cukupan dan Iya.
Kalau yang lain powernya kayaknya kurang kan gitu. Oke. Tampilan juga mungkin nggak terlalu sebagus Versus dan paling enak dari Versus adalah kita bisa untuk yang 250 Ya. dan saya punya 250 Ya. itu kita bisa upgrade ke 300. ya yang secara power lebih dekat ke 500 Ya, betul. nah gitu jadi pertimbangan sih itu karena kita nggak mau moge juga yang terlalu Ya, gede. dominan Ya. gitu ya. Karena memang kan tipikal jalan di Indonesia mungkin nggak terlalu Ya. gitu. Kecuali dikosongkan jalannya. Kecuali di kantor. Dan rutenya kayak Denles. Ya, Tapi gitu. bagus juga jalannya nggak bumping sekali. Tapi yang menarik kemarin kan tadi Kang Abel nyinggung kita ada kegiatan kemarin touring sampai ke Jawa Timur. Oke. Jadi Banyuwangi gitu. Oke. Dan itu memang beragam dari yang 250 sampai 1100. Ada yang hadir semua. Dan ini semua kayaknya seimbang. Ya. Artinya bisa Mengimbangi lah, bisa satu sama mengimbangi. lain. Kita punya tagline selama touring. Apa itu? No one left behind. No one left behind. Kecuali pemajikan kasur. Gitu. Nah kalau bicara komunitas, poin ini yang tadi Om Agus bilang, dia juga sama. Cari cari browsing lah. Kira-kira yang memang bisa menemani kita untuk touring. Karena touring sendirian oke, enak, tapi kita kayaknya kurang pas lah ya. Oke. Kalau sendiri tuh ya, kayak nggak ada teman banget gitu ya. Oke. Mana Witan? Ayo, meren. Baik, gini, urusannya yang tadi di spill ya, ada yang 2,5 cc, ada yang 500, ada yang 650 sampai 1100 sampai 1200 nanti misalkan. Ada yang perlu diingat, ini bukan urusan standar cc, tapi kan sering teman-teman juga yang mungkin pernah menggunakan Supra sekalipun misalkan, atau yang sekarang disebut Utah Lalai sekalipun, bisa sampai dipakai keliling Indonesia juga. Kadang-kadang kan pertanyaan gini, motor nak kuat, zaman nak kuat ente. Motor nak pasti kuat tuh, nah jangan pakai Supra sekalipun. Ngan anu make kadang-kadang karek sekian jam perjalanan bisa acil sampai bisa lanjut terus bisa. Nah ini yang menarik, kenapa ada di torsi yang berbeda CC 250? Karena kejarannya adalah ketika teknologi kan, kata kunci teknologi kan hadir untuk mempermudah manusia, untuk kenyamanan manusia sendiri. Nah nilai ini yang kadang-kadang sering lupa, orang berhenti pada nilai gengsi saja, bahwa oh itu mah orang-orang benghar kumpul dan seterusnya. Pada akhirnya bukan sekadar itu, tapi akhirnya pada urusan fungsi. Kadang orang memaksakan, ada kejadian kan saat itu teman aku ikut misi sama aku ceritanya. Kita udah pakai 20 pos lah ya, 20 pos. Yang notabene dengan 20 pos itu bisa segala medan masuk. Temen aku maksa dong pakai Matic. Kataku ya udah kalau maksa-maksa aja silakan ikut, tapi tanggung resiko. Giliran turun gunung langsung turun mesin. Saya kenapa dulu pilih 650? Oke. Karena dulu saya tahu saya di komunitas saya misalkan saya di X-Max 250 cc. Kalau saya pakai 250 cc, begitu jalannya lagi itu saya ketinggalan. Oke. Kemudian pada saat jalan lurus saya udah ketinggalan jauh. Oke. Saya berpikir skill saya kan terbatas. Ya, sama dong kayak aku itu. Gimana caranya kalau saya pada saat ada trek lurus atau trek yang cukup Punya kelokan. aman gitu kan? Karena di kelokan saya pasti kalah. Oke. Apalagi teman-teman saya skillnya udah di atas saya gitu kan? Karena jam terbang mereka naik motor tuh lebih banyak. Kalau saya kan, ya karena saya kan untuk karyawan, jadi waktu riding saya itu terbatas. Ya, Saya hanya oke. bisa weekend Sabtu Minggu. Makanya saya berpikir motor yang lebih seksi gede supaya saya bisa ngejar teman-teman yang 2,5 yang skillnya cukup bagus gitu. Nah. Kalau nggak saya ketinggalan gitu kan. Itu intinya, artinya dengan menggunakan CC yang lebih gede sebenarnya lebih memudahkan sekaligus meringankan beban kita. Iya, iya, iya. Terlalu capek teuing lah gitu. Karena kerasa banget itu kalau pakai motor yang kecil terus kita belum punya perbandingan, pasti kan kerasa capeknya seperti apa. Nah, apa sih yang dilakukan teman-teman Void? Agenda bulanan, entah mingguan, entah tahunan, apa aja sih yang dilakukan teman-teman Void? Kita punya namanya kalender of event kan. Jadi memang ada agenda tahunan yang memang kita sahkan secara legal untuk bisa kita implementasikan acaranya. Jadi kayak contoh misalkan kami punya
ada kumpul ngomongin Void kan bukan hanya ngomongin di Parahyangan saja. Ya. Jadi Parahyangan itu Salah satu lokasi ya. di Jawa Barat. Ya. Jadi kita tuh hanya tidak menghandle, nah ini ya, tidak menghandle wilayah Bogor, itu kan Bekasi, Cibubur, Oke. gitu. Sisanya kita handle. Artinya pada saat itu banyak chapter. Nah, kumpulnya lewat mana? Nah, itu namanya ada agenda Call of Void. Oke. Gitu. Jadi Call of Void itu adalah agenda di mana kita kumpul satu nasional bareng. Oke. Gitu. Yang di tahun ini itu sudah kita laksanakan riding bareng di 3 negara. Wow. Gitu ya. Mana negara mana aja? Jadi Negara Kembang itu kan di Cikijing. ada negara Kongo. Oke. Oke, tiga negara apa aja itu? Jadi kemarin kita memecah telur nih. Oke. Untuk pertama kita bareng-bareng Go internasional ya. go internasional sudah beres, kita lalui kemarin 3 negara masuk di Indonesia pastinya. Ya. Terus yang kedua kita riding lewat rute Borneo buat Oke. masuk di Malaysia. Malaysia. Oke. Malaysia lanjut lagi lewat Brunei Darussalam. Brunei. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei. Ya betul. Ini yang pertama nih Oke. pecah telur. Jadi yang kedua kita mau coba sampai 5 negara nanti, tapi Oke. kita masih godok. Asik. Mudah-mudahan mewujud. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya akhirnya urusan memotoran bukan sekedar memotoran, ada selalu nilai-nilai yang lain. Even ketika kita memotoran berbagai daerah, masih di sesama Pulau Jawa misalkan, sampai lintas Pulau Jawa sekalipun, apalagi ini sampai ke lintas negara, selalu apa? Ada nilai syiar, bisa jadi ada nilai promosi wisata, sangat mungkin, dan banyak nilai-nilai yang bisa kita bagikan pada setiap kita berkendara, ketika kita siap, ketika setiap kali kita touring sekalipun. Betul. Bukankah itu juga yang dimainkan teman-teman? Banyak budaya yang kita serap pada saat kita mengunjungi daerah tertentu gitu kan. Termasuk kita bisa benchmark pada saat kita, wah ternyata jalanan di Malaysia itu indah sekali gitu. Ya, ya, ya. Terus yang kedua, pada saat kita berdialog dengan rekan-rekan di luar, contoh pada saat lalu nih kebetulan beberapa teman-teman Paul ke Laos, itu bisa. Oh, ada yang satu udah sampai ke Laos teman-teman. Mereka nanya, Oke. Indonesia seperti apa sih? Oke. Terus beberapa destinasi lokasi yang pada saat ini gitu ya, itu bisa kita datangin di mana? Gitu. Karena tujuan kita apa? Tujuan kita dibentuk Void adalah bagaimana caranya untuk menyatukan keluarga tapi bermanfaat bersama. Lewat apa sih? Agenda pariwisata. Yes, Gitu. betul. Terus ketika pariwisata itu ada, kita kan muterin ekonomi di Ya. lokasi tersebut kan, Oke. sehingga UMKM bisa jalan. Ya, Jadi bisa menghidupkan. Bisa menghidupi Ya. roda UMKM yang ada di sana, sehingga dapat tuh ntar. Kalau di kita namanya radar, gitu ya. Oh. Jadi Ride Indonesia salah satu. Oke, Right Indonesia itu salah satu program. Salah satu programnya Void. Oke. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menciptakan kebermanfaatan yang sustain, gitu. Itu di dalam program radar. Oke, dengan demikian menurut saya adalah menjadi kata kunci khusus di mana setiap komunitas itu harus ada vloggernya itu. Benar nggak? Betul. Yang mereka sadar dokumentasi, Betul. mereka punya kemampuan mendokumentasikan dengan baik, karena dengan cara itulah kemudian bagian dari cara ngepromot. Betul. Gitu. Nah, Betul. suka duka dalam berkomunitas. Terlebih misalkan tadi prosesnya apa, bukan proses, lebih kepada ada yang dikasih headline itu adalah familyhood. Nah, gimana cerita untuk kemudian melibatkan keluarga? Karena saya pikir itu bukan hal yang mudah juga. Ya. Tidak setiap misalkan pasangan juga suka memotoran, anak tidak suka. Itu gimana sampai kemudian ada agenda khusus misalkan familyhood-nya motoran bareng. Istri. Nah, kayak gitu. Nah, ini kelihatannya yang paling menarik ya mengenai Oke. Familyhood. Karena Termasuk nanti spill ya, cara mendapatkan ini. Karena bisa jadi banyak orang masih agak kesulitan. jadi gini, sebenarnya, kalau saya coba jalani, saya di Void itu udah hampir ketiga periode Oke. saya gabung di Void. Dan pada saat saya beda sama Om Abel, jadi pada saat saya beli kendaraan, saya udah izin ke istri, dan saya yakin Oke. istri Maaf ya, Bun. istri kenapa izin, Oke. saya memberikan persetujuan untuk saya beli Oke. motor versi itu. Karena
pasti dia mengharapkan dia pun bisa ikut dengan saya, Menikmatinya. bisa menikmati Pak. Ya, oke. Nah, dia pada saat saya beli motor, kemudian saya riding, dan mungkin di poin parayangan yang selalu bawa istri saya. Oke. Kemanapun juga. Oke. Kebetulan istri saya kan kerja, jadi pada saat saya libur, saya asa egois kalau misalkan saya Ulin sorangan. sorangan. Nah, padahal beli motor pun kan bareng-bareng gitu kan. Pas bayar pajak minta ke orang. Nah, Kayak Ulin itu diajak. akhirnya jadi di poin perayangan tuh saya Oke. selalu bawa istri. Nah. Saya juga kaget. Kalau saya datang sendiri, pasti teman saya bilang, gimana Om? Tante Vivi mana Tante Vivi? Oke. Sudah jadi Aku termasuk yang Terinspirasi. ketika riding bareng teman-teman, ketika ini kita panggilan sayangnya Mami. Oke. Ke Tante Vivi, Oke. istrinya. ya. Mami mana kan ada? Oke. Gitu. Ya udah terbenchmark aja ya. Iya. Kalau Bang Wisnu pasti dengan Iya, karena Oke. kita biasa riding itu mungkin karena sudah terlalu sering sehingga akhirnya Ada kehilangan. kayak keluarga. Nah, betul. Ada Kayak kehilangan ya? Anak Oke. saya Pak masih Oke. kecil. Saya kadang kalau lagi ngumpul bareng, yang megang bukan saya, yang megang anak saya. anaknya Om Agus. Oh, oke. Jadi ngasuh. Oke, kondisinya. oke. Cilik titipkeun ya Jadi, pada namanya. itu bisa nggak seminggu? Anjing salutang maning. Jadi saya rasa tuh ya emang saya kenapa bisa bertahan lama di Void. Salah satunya mereka itu bukan hanya menerima saya dengan kendaraan saya, tapi bisa menerima boncengan saya, istri saya gitu kan. Dan mereka tuh welcome. Padahal kalau saya lihat bukan ya, saya berterima kasih juga dengan di satu komunitas mungkin yang bisa mengakomodir dari berbagai suku, ras dan agama itu mungkin salah satunya dapat biker gitu poin. Karena saya pun sendiri adalah Nasrani, majority di poin itu adalah Muslim. Tapi mereka itu cukup toleransi. Jadi pada saat kita riding kemarin, saya tes di depan istri saya langsung. Saya waktu hari Minggu itu kita masih di Cirebon ya. Kemudian riding itu dijadwalkan jam 9. Saya izin sama teman-teman poin, saya izin dulu ya. Saya mau ke gereja, mau ibadah. Kan kalau kayak di Muslim kalau nggak ada masjid mungkin bisa sholat di mana. Ya, betul. Pas kebetulan di tengah kota saya nggak ada alasan, nggak ada gereja gitu. Akhirnya saya izin ke teman-teman, saya ke gereja dulu. Mereka mengizinkan, mereka bahkan nggak nelponin cepat lu pulang di mana. Jadi mereka itu selama saya kebaktian ibadah gitu, nggak ada yang nelfon, nggak ada apa. Bahkan pas saya yang terakhir janji jam 9, mungkin saya agak telat 5 menit atau 10 menit. Saya bilang maaf terlambat atau nggak apa-apa. Mereka ya mungkin itulah yang membuat saya mau bermotor udah kita tidak lagi melihat sisi ras dan agama gitu. Jadi saya enjoy, istri saya enjoy, anak saya pun kenal dengan beberapa rider. Dan istri saya paling percaya kalau saya berangkat sama Void kayak hari ini mau kemana sih? Udah pulang. Ini ada acara podcast di Void. Oh siap, gak apa-apa. Mana Witan? Nah ini satu lagi nih. Ceritain Mas. Ceritain dong. Jadi kalau tadi benar ya, poin chapter Parayangan ini kan beragam gitu ya, mulai dari tadi suku, agama segala macam, dan juga latar belakang apa ya, pekerjaan gitu ya, karena kita dari sisi ada yang memang pengusaha dan memang kebanyakan karyawan. Dan dari sisi ekonomi pun beragam. Ya, tapi yang bagus di kita adalah kita nggak ngeliat itu. Ya. Nggak lihat latar belakang. Kita nggak pernah bicara bisnis. Nggak pernah bicara bisnis. Kita nggak pernah bicara bisnis. Lebih sering anak. Kayak di masjid ya. Dan kita nggak pernah musingin apa namanya jenis motor ya, atau aparel gitu ya. Fokus untungnya teman-teman kita kayaknya termasuk saya gitu ya. Kita satu sisi itu yang penting nyaman dipakai, fungsional ya. Kalau dan enak dilihat gitu. Masalah brand, masalah harga kan itu belakangan gitu. Dan itu untungnya di situ. Dan kita semua kayaknya itu jadi bahasa bersama gitu. Makanya kita nggak pernah nyinggung masalah tadi bisnis atau mungkin dalam tanda kutip harta benda yang kita punya, enggak. Kalau ngumpul nih kelihatan ya.
ya ada yang tampangnya sederhana tapi apa namanya Dia CEO yang menyamar. nyaman gitu kan. pakai 250 kita nggak tahu ternyata Oke. nolnya dihilangin 2000 malah kita nggak tahu menyamar gitu. Nah itu yang enak buat apa teman-teman di Vipar tuh seperti itu. Jadi kita nggak ada apa namanya yang mengecilkan satu dan lain dan nggak ada juga yang sifatnya kayak merasa lebih. Bagus ketua nggak merasa ketua kayaknya dia kan. Oke. Oke. Kita nggak merasa dia wah Boleh saya bilang kalau di Void kayaknya pengurus harus jadi ketua. Karena saya bisa jadi ketua cuma hari Sabtu dan Minggu. Sisanya Selasa sampai Kamis ya. By the way, itu memang ada agenda khusus untuk kayak family hood kayak gitu, misalkan touring bareng, tapi misalkan syaratnya harus bawa anak istri semua, misalkan. Atau anak- Ada program yang ini lagi dibentuk sama Oke. apa namanya Omisal nih. Halo Misal. Oh bisa. Jadi Omisal ini kebetulan yang khusus menangani touring. Ini beliau lagi menggodok gimana caranya kita bisa riding dalam 1 bulan, 1 kuartal ini ngajak anak-anak. Jadi bukan ngajak istri. Ya, oke. Gitu. Buat pilihannya anak. Oke. Karena penting untuk kita melakukan sebuah regenerasi. Oke, regenerasi. Gitu. Karena kadang kita kerasa lah Pak ya pada saat kita udah mungkin Karena kalau bawa istri bukan regenerasi ya, Ya. tapi revolusionisasi. Soalnya ini kejadian kayak gini. Jadi ada ceritanya temen aku nih ceritanya. Masuk ke aku nih. Ini ada ceritanya. Ada awalnya sosok suami awalnya pengen biar dapat mudah izin ceritanya. Akhirnya diajak ke istrinya. Yang terjadi apa? Justru yang nagih untuk touring istrinya. Oh iya, iya. Kejadian kan ada. Iya. Oke. Jadi kemarin ada cerita lucu juga mungkin beberapa waktu yang udah agak lampau juga. Jadi kita itu nggak tahu Pak kalau ternyata ini nyonya-nyonya Oke. di apa pilihan ini punya grup gitu. Pantes setiap kali kita kumpul kok bocornya cepet ya. Ternyata mereka punya grup. A1 ternyata. Ya, Informasinya satu. Iya. Ini imamnya, iya imamnya. Di mana mami? Nanti ujungnya kayak gitu nggak akan jauh lah. Kalau si mama ikut, gue pasti ikut. Nah, pasti ada kode-kode kayak gitu tuh. Iya, makanya itu yang justru terkadang kita capek ya Pak Iya. buat karena mungkin ya Ngebangun ritme, banyak ritme. agenda lah gitu ya. Ritmenya Tapi ya. justru yang menjadi booster di kita Mereka. positifnya. Ya, Iya benar. ya, ya. Jadi kadang-kadang kita riding itu bukan dari dorongan kita, istri kita. Yuk kita pergi bareng. Kadang-kadang mereka Ajak dong dia, ajak dong gitu. Jadi udah mulai nih. Emang di saya tuh di komunitas Void khususnya Parahyangan tuh saya bilang ajaklah kalau punya istri karena biasanya saya tahu Catat ya kalau punya ya. Terus kalau nggak laku gitu ya. Kalau bagi-bagi yang kamu yang masih mubadir itu, aduh, please deh gitu ya. ajak karena istri itu biasanya kalau dia kan cewek itu kan senang ngobrol, kuliner apa ya mungkin kalau di istrinya diajak ya lama-lama juga dia menikmati. Oke. Saat ini pada saat kita lagi malas riding tiba-tiba yang semangat istri saya gitu. Kemarin juga ada istrinya satu bendahara kita gitu kan. Ya ayo dong kita pengen ngumpul, pengen ngobrol gitu. Iya. Walaupun satu sisi jadi nambah anjir apa rela nambah. Kemarin cukup beli helm hiji di kudu dua. Tadi nak beli jaket hiji jadi beli jaket dua. Tapi tenang, urusan jaket ada di rumah komunitas. Iklan ya bagi kita. Karena kan awalnya gitu lah lagi makanya kebanyakan wah yang ganti helm dia misalkan yang ganti sarung tangan dan seterusnya awalnya kan sendirian. Nah coba saya lihat Rahmat nih coba cerita Rahmat dia kan kemarin juga mau riding 3 provinsi. Oke. Kan kita ada 3 negara, 3 negara itu secara nasional. Ya. 3 provinsi kita hanya mengundang salah satu chapter poin. Beberapa chapter. Oke, boleh baca chapter. Antar chapter, tapi kita nggak 3 negara, kita 3 provinsi. Oke. Nah ini persiapannya juga luar biasa. Oh, pertanyaannya bawa isinya juga. Oke. Itu kan masih double. Jadi kalau kurang varsity ada di rumah. Tapi emang unik tadi. Oke. Tadi kita memang secara apa ya? Mungkin menjadi budaya Oke. natural sebenarnya ya bahwa istri kita tuh ikut touring. Oke. Nah,
istri saya tuh saya kasih tahu bahwa karena sebelumnya kan kita jujur sih touring kemarin ke mana namanya ke Jawa Timur ya. Itu touring kedua saya dengan istri yang lama ya. Istri yang lama. Gak apa-apa itu pencapaian. Bilang kata nih gue. Ini perkara koma doang. Kamu baru tahu kan dia udah punya istri. Wah, ini direkam lagi. Wah, udah ini. Maksudnya touring yang lama. Touring yang lama Bersama istri. Bersama istri. Mana Wita? Jadi saya wanti-wanti ke istri. Oke. Kuat nggak? Yang baru yang lama. Ya, ya. Karena sebelumnya kita touring di di Bali gitu kan. Oke. Cuman kan nggak yang jaraknya jauh. Oke. Walaupun pagi sampai sore, tapi itu kita lebih banyak stay. Ya tempat wisata. Kalau ini kan kita touring benar-benar dari pagi sampai malam atau sore itu kita benar-benar riding. Iya, iya, iya. Saya pertama dia tanya sama istri, sanggup nggak kira-kira? Ini capeknya bisa 5 kali lipat nih. Oke. Terus dia mau gitu. Akhirnya ya udah tadi akhirnya Aparel. banyak gitu. Karena biar kita beli jaket yang seragaman Iya, gitu. iya. Helm yang kurang lebih seragam gitu kan. Walau kadang-kadang resikonya apa coba? Apa tuh? Harganya lebih mahal punya istri ketimbang kamu. Makanya seragamin biar nggak ada perbedaan gitu. Jadi tolong ya siapin aparelnya. Terutama buat istri istrinya nih. Ya, makanya kalau isi pertama kan baik. Ada yang di Bali saya bingung. Tapi tadi yang unik adalah kalau sekarang kan kita bicara tadi izin nih. Oke. Kalau tadi kan Nah, gimana caranya kamu dapat punya izin dari istri pertama? jadi kan ada Ayo coba. baru minggu lalu dibully sekarang. Jadi yang kemarin pimpin itu punya istri. Minggu lalu saya touring, Gara-gara? tapi nggak ngajak istri. Oke. Dibully. Oke. Nah, tadi kalau bicara izin istri kan kalau sekarang kita terkenal tuh minta izin atau minta maaf kan. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau saya dengan kita istri itu ikut sama kita, dia ngerasain gimana rasanya riding, Iya. terus kondisinya segala macam. Istri kita tuh akan memahami kebutuhan dari riding itu. Misalnya Akhirnya diizinkan nikah yang kedua. ini mau diaminin kan? Ustaz yang ngomong. Ya ngomong. Buat ampun aja. Minta izin tapi minta maaf. Akhirnya gitu. Jadi istri kita paham nih kalau kita beli gear atau kita beli aparel yang secara mungkin fungsinya memadai gitu ya. Biasanya kemarin Jadi lebih kepada faktor ngebangun keterpahaman ya. Biar kita ketika kita pengen ganti helm, dia ngerasain sendiri. Benar harus ganti helm. Kenapa harus ganti Ya, helm? ya, ya. Cuma pada akhirnya kan itu menjadi bukan kebutuhan kita, Ya, kebutuhan mereka. bersama. Oh, ya, betul. Kebutuhan bersama. Karena destinasi-destinasi yang mungkin kita lalui bersama Void pada saat itu yang akhirnya membentuk wah kita ternyata belum sini ya. Oke. Gitu. Dan Dia yang nagih bahkan. betul. Dan pada saat itu kita tidak pergi sendirian. Bahasa saya itu pergi kosongan bareng gitu. Oh, kosongan tuh nggak bawa partner. Nggak bawa partner. Ya. Maksud saya partner itu bukan istri kita. Oke. Karena udah sepakat sama kita, partner. Oke. Gitu, bareng keluarga di Void gitu. Pada saat riding sendiri kosong rasanya buat saya pribadi. Jadi lebih nyaman pada saat itu riding bareng teman-teman di Void Parayangan, riding bareng teman-teman di Void di chapter lain. Frekuensinya udah dapat kayak gitu ya. Frekuensi udah dapat dan kita selama bareng-bareng karena yang ditekankan kekeluargaan banget ya. Jadi pada saat motor kita mungkin pada saat lalu mogok katakanlah gitu lah.
kita nggak takut karena apa? Ada saudara kita yang backup kita. Ini dia yang menarik teman-teman. Kenapa kemudian hikmah dari omongan seorang Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa harus diuji dengan safar di antaranya? Karena hikmah yang lainnya tadi kita selain kita diuji mental gitu ya, kita diuji karakter kita sendiri, orang tahu sama tahu, akhirnya apa? Ini yang menjadi dasar kita kemudian butuh untuk saling mengenal karakter seseorang, bukan untuk melakukan apapun itu, tapi justru untuk saling mengisi kekosongan kita. Kita tahu kekosongan dia seperti apa, kita tahu kekurangan dia seperti apa, dan kita bisa hadir sebagai solusi buat dia dan seterusnya. Dan itu diantaranya tergambar ketika kita melakukan safar dalam perjalanan. Even dengan bawa istri sekalipun, misalkan ada yang bawa anak sekalipun, masing-masing satu sama lain di partner safar itu akan saling mengisi kekurangan dan kekosongannya masing-masing. Itu kerennya. Sehingga tindakan di ta'arufu ini penting banget. Ini penting banget. Makanya saya juga kalau ngobrol bukan ngobrolin sebenarnya, kalau kita bercanda dengan Om Rahmat itu kita agak. Aku nggak bercanda, aku ngobrol dia. Karena saya tahu beliau itu orangnya sabar. jadi kalau mereka bercanda juga Om Rahmat itu bukan tipikal orang yang temperamen. Tapi dia selalu merespon dengan senyum gitu kan, dengan mimik yang lurus saja gitu kan. Pokoknya kalau nggak ada yang dibully nggak seru. Makanya begitu kemarin saya diskusi, kita perlu backup untuk sekretariat di Poin Parayangan. Akhirnya Om Abel dan saya memutuskan Om Rahmat untuk membackup di sekretariat di Poin Parayangan. Nah tadi Om Agus ada yang menarik di programnya Poin itu adalah diantaranya ada program apa sih? Radas itu, charity ya, bukan cari uti ya. Nah biasanya Jadwal pengajiannya kapan datang? Mau datang gitu. biasanya format atau mekanisme sampai kemudian tindakan itu dieksekusi itu seperti apa? Oke, ini menarik banget. Kita sadar bahwa semakin lama kita bermotor, kita harus saling bermanfaat satu sama lain. Oke. Ya. Termasuk bukan hanya saling menjaga keluarga yang sudah kita bentuk, Ya. tapi dalam hal bermotor itu kita gimana caranya bermanfaat ke warga sekitar, itu penting. Terutama lokasi-lokasi yang pada saat itu kita lihat rasanya perlu kita angkat nih, gitu ya, meskipun dengan kemampuan seadanya kita punya, gitu ya, kan ya, gitu kan. Itu kita selalu pasti survei dulu kan, ya, kita pengen lihat dari segi apa sih, apakah di situ pendidikan yang mungkin pada saat kasih contoh aja langsung yang sudah dilakukan. Contoh, pada saat kemarin kita di Pangandaran, kita sering banget melihat Bu Susi, satu, sampah, yang kedua, tsunami sering mungkin ketika pergerakan tanah di mulai ada gitu ya, kita tanam pohon. Gitu. Yang kedua, nah ini yang mungkin akan kita lakukan agendanya nanti di tanggal 15, 16, 17 Agustus. Kita akan mencoba mengangkat pariwisata Jawa Barat, kan. Daerah mana titik? Geopark Ciletuh. Oh, di Ciletuh, gitu ya. Yang lagi hype sekarang itu adalah Gunung Cisoka. Cisokanya, ya, betul. Nah, kita coba. Karena ada banyak curug ya sebenarnya. Kita akan coba bawa teman-teman yang mungkin hampir setengah nasional ini. Dihadirkan ke sana. Eventnya berarti 3 hari? 3 hari ya. Titik kumpul. Totalnya sebenarnya mungkin 4 hari jatuhnya. Karena bagi teman-teman di luar Bandung, ini sudah ada yang duluan pergi di sana? Enggak, kita di Bandung. Oh, di Bandung dulu. Kita buka di Bandung untuk mengenalkan Ranca Bali. Gitu, untuk mengenalkan Ranca Bali. Kenapa? Karena kemungkinan yang datang se Indonesia itu rata-rata di mana aja? Dari Lampung ada. Ya. Terus nanti ada dari Jogja, ada DKI udah pasti, nanti Cibubur juga sama. Terus ada dari Jatim, Bogor, Jatim, Bogor, itu kumpul kita. Gitu. Shelternya di Bandung dulu semua? Semuanya di Bandung. Karena kita pengen mengenalkan destinasi yang mungkin saat ini lagi viral nih, Ranca Bali. Kita pengen lihat jalur selatan, lalu nanti kita pengen mengenalkan Cianjur
samping selatan. Ya, Cidaun sana. Cidaun Ya. sana lagi. Apa sih curug-curug yang Ya. saat ini tuh mungkin tidak terjamah, tapi kita pengen tetap jaga aslinya ya tentunya. Curug Cikaso, Ya. Curug Cikampek, Ya. dan sekitarnya. Betul. Curug Sodong juga, gitu kan, Curug Maritim dan lain-lain. Nah, pada saat kemarin kita survei, kita sadar bahwa ternyata problematika yang ada di dalam Ciletu bukan problematika, mungkin saya ralat, kebutuhan dari yang ada di Ciletu dan di Pangandaran berbeda. Ya, betul. Ciletu butuhnya nih lebih kepada sepertinya masalah sampah menjadi sebuah challenge tersendiri Ya. yang kita selesaikan. Betul. Makanya kita tidak tanam mangrove nanti di Ciletu. Tapi Kita akan membagikan kotak sampah yang memang itu mungkin sekarang sedang nyambung nih dengan permasalahan Jawa Barat juga, yaitu adalah krisis sampah. Gitu, kita nanti akan bagikan, insya Allah nanti juga jadi agenda charity kita juga. Jadi yang juga kita berkolaborasi dengan tim dari Ciletu. pasti Oke. yang kita Kepala desanya, pasti. Oke. Jadi kita kemas program radarsnya nanti itu nyatu. Sorry, dengan radar itu artinya Right and Donate. right and donate. Oke. Right and Donate action tentunya, sekaligus kita juga buat sustainable. Oke. Gitu, sustainability kita pikirin, bukan hanya responsibility saja. Nah itu nanti akan kita lakukan di tanggal 15, 16, 17 di Ciletu. Kerjasamanya nanti dengan kepala desa, dengan komunitas-komunitas di Ciletu. Karena ada satu hal yang menarik di Ciletu yang memang menurut saya keren banget, bukan hanya destinasi pariwisatanya, tapi terjalin komunitas internal yang dikelola oleh warga itu. Itu yang kita sedang lakukan. Ini dia yang menarik di Indonesia. Apapun yang terjadi dengan pemerintahannya, ketika warganya solid dengan cara apapun, mereka tetap membangun kepedulian dengan tindakan nyata. Dan ini saya juga temukan hampir di semua teman-teman komunitas, kecil apapun selalu mereka ada awareness dengan tindakan apapun. Entah itu mau nanam pohon lah, mau nanam mangrove lah, mau urusan event ngambil sampah sekalipun di tempat lokasi pariwisatanya apapun. Ini artinya nilai-nilai kebaikan yang harus kita tularkan ke setiap teman-teman komunitas, entah itu komunitas motor lah, komunitas mobil lah, komunitas apapun, karena akhirnya kehadiran mereka yang satu sisi misalkan bagi sebagian orang masih bisa melihat sebelah mata, anak komunitas motor itu kebanyakan nilai-nilai negatifnya, bahwa kita juga akui bahwa memang ada kasuistik seperti itu, yang ini justru dengan hadirnya komunitas-komunitas yang berusaha untuk baik, berusaha untuk benar, ini kita terus ikhtiarkan. Kenapa? Karena memang ada tantangan yang menarik buat saya. Ini yang kemudian bisa jadi ditangkap oleh teman-teman Void. Satu sisi kalau teman-teman lagi di posisi safari misalkan melakukan riding perjalanan, kita merasakan tertib itu penting. Benar nggak? Tertib itu penting. Tapi kadang-kadang atas nama tertib kita bablas. Hanya gara-gara egoisme atas nama komunitas. Menyingkirkan seenaknya dan seterusnya. Tapi core-nya kan sebenarnya sederhana. Dia pengen tertib awalnya, tapi kebablasan. Satu itu. Kira-kira tanggapan teman Void seperti apa? Yang kedua adalah kita bisa tertib di jalan raya selama kita touring, misalkan. Tapi misalkan paradoksnya, justru ketika kita menjadi warga pengendara di kota, kadang-kadang pakai baju apalah nama-nama, tapi justru ketika di lalu lintas nyata dia tidak tertib. Nah, gimana tanggapan itu semua? Emang betul, kalau saya lihat warga kan ada yang pro kontra gitu terhadap komunitas kendaraan bermotor. Karena banyak isu-isu yang kurang baik di masyarakat dengan pengendara-pengendara motor gede. Ya, diantaranya itu. Jadi kita akhirnya sepakat dengan teman-teman bahwa kita harus jadi salah satu dari pionir ya. Kita harus jadi good biker, good fighters. Jadi good bikers, good fighters. Itu ada satu dari poin misi kita. Jadi poin misi kita ada good biker dan good riders. Jadi kita berusaha walaupun di tengah kemacetan apapun, kita tetap tertib dan kita tidak usah memblokir jalan masyarakat. Apalagi hak orang lain. Kemudian mentaati rambu lalu lintas, berkendara dengan baik. Kita pun dibilang kalau di poin pada cukup ramai ya, karena kalau kita riding itu bukan hanya sekedar
sampai tujuan, tapi kita melihat view, melihat Iya. keluarga, kemudian Menikmatinya. kadang-kadang ada anak-anak berada gitu Bapak dari misalnya nggak kita riding bareng Pak, anak-anak itu justru bukan ngeliatin kita saja Pak, tapi Iya. gitu yang Itu ada kesenangan tersendiri. happy banget. Betul. Jadi kita juga bereaksi sama mereka, bahkan ibu-ibu yang atau mama yang di dalam kolbak aja kita masih bisa nyapa gitu. Iya, iya. Artinya dalam perjalanan kita emang kita nggak pernah menggunakan speed untuk sampai tujuan, tapi Ya, lebih banyak menikmati. menikmati. Makanya kadang-kadang ya kita selalu terlambat sampai hotel, karena kita nggak dikejar. Karena ngapain juga sudah kan pengendara yang juga nggak pindah kok santai. Benar. Makanya jadi kita menciptakan bahwa kalau motor misalkan ada void atau apapun berkendara di area manapun juga nggak ada kesan masyarakat bahwa void adalah pengendara yang arogan. Ya, Itu betul. yang kita budaya. Dan tantangannya memang ketika kita kembali lagi ketika kita tidak bergerombol, ya kan tantangannya. Justru ketika kita sebagai solo riders di lalu lintas kota sendiri, kadang-kadang ada godaan-godaan yang membuat kita kadang-kadang melakukan tindakan out of rules, kan kadang-kadang seperti itu. Tapi ini justru tantangan kita bersama sebagai sesama riders harus menegakkan kedisiplinan karena ya kita merasakan butuhnya kedisiplinan itu kapanpun dan dimanapun. Makanya nanti kita di acara 15 sampai 17 Agustus kita pun akan melakukan upacara 17 Agustusan di Cilacap. Oke. Kita pun ada safety riding Oke. yang akan dibawakan oleh Om Rial. Oke. Dia salah satu member senior Void, tapi Oke. dia punya kompetensi di bidang safety riding. Jadi Oke. kita akan ada acara safety riding. Oke, dan ini artinya bagian dari sosialisasi harus kita lakukan bagaimana bukan hanya sekedar urusan safety riding, tetapi bagaimana kemudian kita tetap on the track sesuai rules lalu lintas, gitu kan? Gini Pak, kita yang mungkin tadi sudah disinggung sama Om Agus gitu ya, bahwa kita punya visi gitu. Visi kita itu Pak, kita bentuk gimana caranya lewat berkendara roda dua, itu mimpi kita sama gitu ya, lewat wisata yang tadi mungkin sudah saya bilang, wisata segala Ya, macam. betul. Makanya kita sebut Pak, namanya visi kita tuh two wheels one dream. Oke, two wheels one dream, roda dua dengan satu mimpi. Apa sih mimpinya? Mimpinya yang tadi mungkin sudah disinggung, gimana caranya kita bisa achieve semua destinasi lewat family good Pak, lewat Oke. keluargaan semuanya, tetap kompak kondisinya begitu kan, itu yang mungkin kita akan bawa nanti insya Allah kalau ada umur sampai tua juga Pak, dan itu kita tularkan ke anak-anak juga. Oke, regenerasi di sana. Regenerasi Oke. di sana. Nah, gimana cara capai itu? Nah, kita terbitin 4 misi. Nah, salah satunya yang tadi Pak, Apa? gimana caranya kita bisa menjadi good bikers lewat good riders. Oke. Begitu, sehingga lewat apa sih awareness-nya? Safety riding, kondisinya. Terus kita selalu ada briefing dan doa ya bro. Mungkin Oke. beberapa kita lihat di mungkin yang saya alami juga ya, itu sedikit dilupakan tuh Pak. Oke. Tapi kita gimana caranya selama belum memulai perjalanan, satu Doa briefing itu bersama. penting. Iya. Yang kedua doa bersama Pak. Oke, doa. Kita dikasih kenikmatan buat jalan bareng itu karena Iya, Tuhan juga, betul. gitu kan. Betul. Jadi kita doa bersama untuk bisa mengingatkan juga ego turunin Ya. selama perjalanan. Yang kedua, selama itu kita jalan, spion tuh jangan cuma dipajang, Ya. tapi untuk menjaga Betul, ritme juga dan keluarga kita di belakang. jalan, betul. Biar Atau tidak menurut tertinggal. makan sekali itu. Dan yang paling penting itu adalah selama kita jalan, hormati warga lokal sekitar. Yes. Itu penting Pak, Ya. karena kalau tidak ada warga lokal Pak, kita nggak bisa lewat situ Pak. Kita nggak bisa dijaga jalannya sehingga seindah Ya, yang senyaman mungkin itu. seindah dan senyaman itu, dan itu bisa kita lewati dengan indah, dengan nyaman. Itu bukan hanya dari pemerintah setempat Ya, Pak, itu betul. dari warga lokal Pak. Itu Ya. penting Pak. Wow, mantap Witan. Ini ada sesuatu yang menarik. Tadi ketika misalkan ternyata urusan hobi itu melampaui urusan apapun karena tadi borderless. Ya. Lu nggak lihat agama lu apa, Ya. ras lu apa, suku lu apa. Tapi dengan satu unite kebersamaan hanya gara-gara urusan hobi, akhirnya kita bisa saling menghormati. Justru kita banyak belajar dari sana. Dan itu juga aku alami Om. Misalkan ada teman yang non muslim misalkan, justru dia yang ngingetin aku sholat misalkan. Itu banyak terjadi kejadian seperti itu. Artinya
event kita berbeda agama, event kita berbeda suku, tapi ketika ada dalam satu kesatuan bersama, kita one dream yang sama, akhirnya apa, kita saling menjaga dan saling mengingatkan. Ini benefit yang luar biasa buat saya, bagaimana kemudian apa namanya nilai-nilai persaudaraan yang dibangun event dari satu urusan hobi sekalipun ternyata bagian dari perkejawatan nilai-nilai keberagaman, keberbangsaan kita semua bersama. Karena yang saya alami itu diantaranya semakin masuk kita semakin ke pelosok, semakin ke dalam, yang aku rasain semakin begitu mencintai Indonesia. Indonesia itu keren banget, bukannya sekadar urusan alamnya, tapi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa. Dan ini yang harus kita angkat, yang harus kita sama aktif terlibat menjaga itu semua, bukannya sekadar penikmat, tapi aktivator tadi, diantaranya melalui program apa? Right Endonet. Oh, keren. Mungkin ada satu pengalaman juga mengenai dan kita kan selain berkendara juga kita berdonasi. Tadi kan Om Abel bilang melalui penanaman mangrove, kemudian ada nanti kita akan ada pembagian tempat sampah di jalan satu. Ini ada satu pengacara yang dinangkai oleh Om Isan sama Om Rahmat. Ya, bisa cerita Om Rahmat yang mengenai kemarin acara di Banjaran. Ini unik Pak, ini unik. Karena anak-anak tiba-tiba kedatangan motor Gede, yang kepala dia, wah gitu kan, wah saya didatangi motor nih, ada apa gitu. Ini salah satunya Om Rahmat saya Om Isan ya. Oke, kita nggak bullying, nggak. Ceritain aja. Ini aman ngomongin Aman. Jadi nggak ada pertanyaan di satu kedua, nggak akan. jadi kan kemarin itu momennya adalah kita salah satu Right and Donate ini waktu itu mendekati bulan Ramadan. Oke. Waktu itu mendekati bulan Ramadan kita coba berpikir kira-kira agenda apa nih. Ini kita karena ini mau bulan Ramadan kita coba berbagi, kita mau berbagi. Nah, berbagi di sini yang uniknya di kalimat berbagi kali ini di event kemarin itu adalah ini bukan cuma berbagi memberikan sesuatu, tapi kita benar-benar berbagi rasa. Ya. Karena apa? Waktu itu kita pilih beberapa kira-kira tempat yang memang cocok buat kita memberikan sesuatu. Ya, waktu itu kita mau membagikan pertama karena bulan puasa kita mau buka bersama. Nah, yang kedua adalah kita memberikan bantuan berupa apapun yang dibutuhkan oleh tujuan kita. Nah, waktu itu Om Isan dan Om Isal kita punya ketua dua om itu, om yang suka cabai-cabean itu. Akhirnya survei lah. Satu kita temukan ada satu panti asuhan. Dan ini memang buat saya, kalau saya kebetulan kan tinggalnya di kota besar dan lahir di kota di Jakarta. Anak kota ini dia nih. Anak kota ini. Cuman saya sampai ngomong. Kalau bisa anak Tarsan ya. Saya ngomong ke teman-teman karena biasanya orang yang nggak datang bully kan. Kalau di Jakarta itu kan namanya yayasan yatim itu itu hanya kantor biasanya, tapi orang atau ininya anaknya tidak hadir di situ. Nah, tapi di sini kita menemukan ada satu panti yang memang dia ada anaknya di situ dan tinggal bersama di sana. Dan memang kondisinya di luar, saya nggak mau cerita juga, tapi di luar ekspektasi kita semua. Ya, akhirnya kita menentukan di situ tempatnya dan kita berbagi. Dan yang saya bilang tadi, kita berbagi makan misalnya dan berbagi beberapa bantuan, itu benar-benar berbagi rasa. Ternyata apa? Waktu itu kita punya agenda kan, kita mau makan di luar. Tadinya kita kasih, lalu kita makan di luar. Saya bilang setelah survei, jangan, saya bilang kita harus makan di situ. Bareng di sana. Bareng di situ. Dan itu kita bisa ngerasain gimana ternyata. Gini loh rasanya makan di rumah panti. Iya, kita makan sesuatu yang buat kita tuh biasa ya. Kita makan pesen makanan yang kita boleh bilang fast food terkenal lah ya, fast food yang sehat nih, restoran Jepang gitu yang terkenal. Kita bawa ke sana, rasanya berbeda. Kenapa? Karena kita makan bareng teman-teman yang dia belum pernah mencoba makanan ini. Yang kita tahu ini nggak makanan biasa. Kalau di kota, anak kota pasti
pernah, Iya. tapi ternyata ini mereka sama sekali Belum pernah. belum pernah. Dan Oke. adik-adik happy banget Pak. Dan happy banget. Oh. Melihat kita makan bareng itu kayaknya Oke. nambah kesenangan mereka. Tuh. Oke. Nah inilah akhirnya Kapan makan-makan di sini panti semua ini anak-anak. Ini belum pernah dia kalau kakak bento aja belum pernah lihat shopping mukanya kayak gitu. Kali-kali dong kita ajak kalau kakak bento atau apalah gitu kasihan anak yatim. Jadi kalau ini moga-moga kalau yang dikasih ini tuman. Kita lagi. Oke, jadi lebih ke kayak kalau konsep mungkin itu kayak lifting gitu ya. Tapi terbayar Pak. Oke. Kita pada saat lalu melihat bahwa pergerakan donasi itu terpusat, terkumpul di kota. Oke. Gitu. Akhirnya dengan segala macam cara, termasuk bareng pemisahan juga yang lagi di pojok, itu CEO CEO yang bernama ya. ada CEO saya baru tahu setelah disebut itu nyarinya susah banget nyarinya, Oke. gitu ya. Berliku-liku gitu ya, kita refleksi diri juga ya bahwa oh ternyata nikmat yang Allah kasih buat kita tuh sudah banyak ya, gitu kan. Gimana caranya biar bisa bermanfaat tuh buat adik-adik sekarang gitu kan. Nah itu akhirnya nemu satu tempat Oke. ini gitu kondisinya, dan itu yang membuat kita capeknya terbayarkan ya pada saat Saat itu makan bareng. saat itu gabung berapa motor yang ikut? Ada hampir dua motor ada 25 motor. tapi semua member 16 poin lebih. termasuk yang poin yang member baru pun Oke, hadir. ikut. Oh. Jadi ada yang baru tahu poin para jangan kemudian ikut training Oke. dan ikut berbagi. Oke. Karena di sana kan ya kita emang ya karena kita selalu ada beberapa yang kapal jadi kapal-kapal kita juga bantu. Nah respon dari Mami gimana ketika terlibat di sana? Ya. istri-istri itu happy banget Pak. Oke. Jangan salah Pak, justru ini istri bendahara kita Ya. namanya Aku yakin dah pasti istrinya pemawanan dah menjadi kompaknya. Yang bikin kompaknya pasti istrinya dia, gue yakin. ya kita ini belanja ini pasti itu gitu. Dia jauh lebih peka ya. Ya, karena mereka tuh satset gitu kan. Nah, itu dia. Orang datang, oh dia harus masukin, Itu dia. ada masukin makanan, Iya. masukin apa. Mereka kerja bareng deh. Bonusnya kompak tentu itu ya. Padahal Bisa saya set. lagi lapar, tapi Oke. karena bulan puasa nunggu buka, tapi udah buka pun masih sibuk Oh, iya, iya. melayani mereka dulu gitu Iya. kan. Jadi rasa lapar pun hilang, jadi begitu selesai mereka, baru kita menikmati makan sambil ngobrol. Sorry, emang Bapak ikut puasa juga saat itu? Kalau Puasa. Ikut. Wow. Jadi dia waktu apa namanya speech ngomong apa namanya Om nih agamanya bukan Islam, tapi Oke. Om hari ini ikut puasa di rumah. Yang lain ada Juga ikut juga. ya karena itu rutin Hobi ya? dia kan emang buat kesehatan untuk menjaga kesehatan Oh, ya oke. suka berpuasa apalagi Oke. kalau misalkan anak saya lagi menghadapi ujian kemudian saya lagi kuliah kedokteran Oke. kadang untuk mempermudah dia dalam mengikuti kegiatan di ini kadang-kadang suka berpuasa untuk anak. Wow. Jadi ya adalah harusnya lebih rutin daripada saya. Oke, keren. Mana Witan? Oke, barangkali ada nggak yang ingin disampaikan, entah itu misalkan promo agenda selanjutnya di Void atau Om Agus misalkan nyampein apa sih kebaikan-kebaikan dari berkomunitas motor. Terlebih ini ternyata ini udah gabung dengan IMI loh gitu loh. Void itu udah gabung dengan IMI. Nah, termasuk cerita dan kebaikan kenapa harus gabung dengan ini suatu klub motor itu. Ayo dong, sebelum kita closing kegiatannya nih. Pertanyaan dulu, Tak. Oh iya, apa tadi sebelum closing ini sampaikan dulu loh. Iya, iya, iya. Misalkan Ini kasus ini Jadi misalnya. begini. Pertama mungkin agenda terdekat. Ya, oke, agenda terdekat. Kita mau kumpul silaturahmi di mana terpusat di Geopark Ciletuh di Oke. tanggal 15, 16, 17 Agustus. Agustus. Ya. Sambil Agustusan di sana. Sambil bisa di sana. Oke. Jadi banyak banget tuh yang bisa kita dapetin. Yang pertama kumpul internal udah pasti. Yang kedua gimana caranya kita mendukung pariwisata Jawa Barat. Yang ketiga UMKM. Mohon maaf. Gak apa-apa kan juga nggak apa-apa. UMKM. UMKM lawan singkatannya usaha menengah. Linglung. Usaha menengah lokal. Oh enggak, oke. Aso. Yang keempat buat bisa
menangani krisis sampah, Oke. salah satunya. Nah yang kelima nih, yang tadi mungkin awareness buat gimana caranya jadi good bikers, good fighters. Good bikers, good spoilers. Oke. Itu yang mungkin di Agenda agenda terdekat paling ya? terdekat Oke. gitu ya. Terus kebaikan-kebaikan mungkin mau dirasakan masyarakat Pak. Oke, Kan udah ya, masuk. gitu Nah, ya. cerita tentang ini Nah, sekarang. ini. Kenapa Void gabung dengan ini? Apa plusnya kalau gabung dengan suatu komunitas motor gabung dengan ini? Mudah Pak, Oke. dipermudah. Jadi begini, salah satu bentuk kepatuhan Void dalam berkendara dinaungi lewat wadahnya Yang Void baik, oke. adalah klub motor adventure ini gitu ya. Itu adalah gimana caranya biar kita bisa bergabung salah satu ikatan motor. Nah kebetulan kan kita sudah disahkan Ya. Ikatan Motor Indonesia gabung. Akhirnya kita ke Ikatan Motor Indonesia yang memang pada saat ini diinisiasi juga ya bareng Void Parayangan Oke. gitu ya, satu nasional. Nah manfaatnya banyak banget Pak. Oke. Manfaatnya banyak banget. Salah satunya adalah pada saat kita riding kemarin di 3 negara itu jauh lebih dipermudah prosesnya itu. Kenapa? Karena mungkin salah satu manfaat jaringan ini tuh luas sekali. Iya, betul. Gitu ya, dan itu sudah satu Asia lebih. Ya, kita sudah bisa mendunia bahkan ya. Itu Karena kan sekarang kan untuk melewati border lintas negara itu ternyata untuk motor CC di atas 250 itu harus C1. Oke. Jadi kita masih bisa akses Exus yang mungkin dengan bantuan dari Ini diantaranya. Oke, jadi ini bisa apa? Just for information aja buat teman-teman komunitas motor khususnya terlebih punya mimpi bisa mendunia memotoranan dengan seukur Kacertu misalkan dengan seukur Kapangan Darat ya tapi dengan itu nyapanya tapi pengen keliling dunia diantaranya ada kemudahan privilege yang didapatkan ketika klub motor tersebut gabung dengan ini. Ikatan Motor Indonesia. Oke, mana Witans? Ayo pertanyaan. Oke, silakan. Ini dari kelompok Jatim sebelah sana ini. Sengaja karena di traktir ya mau poin. Oke, Iya, tak siap. apa pesan Pak Ustadz dan komunitas Void buat anak-anak motor di luar sana biar hobinya nggak cuma dapat capek, dapat encok atau keren-kerenan aja, Oke. tapi juga dapat berkah dan bermanfaat buat sesama. Oke, silakan jawab. Apa sih? kita serahkan ke yang paling muda aja. Asik, regenerasi, asik. Silakan. Nggak akan dibully nggak? Kan? Takut salah ngomong. Silakan. Jadi yang tadi Ustadz Ami bilang nih, jadi sebenarnya kan kita motoran itu melakukan safar. Ya. Nah, safar itu sebenarnya kalau dalam agama kita ya, agama Islam itu pertama doanya dikabulkan. Ya, betul. Ya kan? Mustajab. Artinya ini orang-orang yang spesial nih. Artinya teman-teman yang lagi riding, touring ataupun apapun namanya, bahwa kita lagi melakukan suatu kegiatan yang sebenarnya secara dalam tanda kutip stratanya itu mulia. Betul. Karena doa kita dikabulkan, dijabah. Insya Allah. Nah, jangan dirusak dengan sesuatu yang bisa menggugurkan ini nih. Betul. Oke. Misalnya kita kan salah satu larangan kalau kita di jalan tuh menyusahkan orang kan nggak boleh. Malah harus membantu Dan mempermudah. minimal kita membantu teman kita di satu komunitas. Ya, betul. Ya, ketika ada kerusakan kita minimal ditemenin satu orang supaya Ya. beres. Misalkan kalau pas giliran ban motor sampean meletus saya doain. Iya. Oh. Termasuk ya. Termasuk. Koplingnya putus. Saya doain. Motor ya. Tapi yang luar biasa teman kita ini semua kerusakan motor itu pada saat dia bawa istrinya. Kopling putus istrinya ya. Knalpot lepas istrinya ya. Jadi Jangan-jangan drama dia. Jangan-jangan sengaja biar ganti motor. yang kemarin tanpa itu nggak ada problem. Nggak ada. Ternyata kayak dia pengen datang. Sengaja. Pengen ganti dari 2,5 jadi 6,5. Oke, jadi benar banget apa yang katakan Kang Rahman ini bahwa yang penting adalah dalam setiap perjalanan yang kita lakukan,
pahami bahwa tindakan Safar ada tindakan yang sangat istimewa. Jangan sia-siakan tindakan Safar yang dengan segala keistimewaan, bahkan yang diberikan kemudahan oleh Allah, kita abaikan begitu saja. Perbanyak zikir misalkan, itu penting. Bahkan perbanyak permintaan sekalipun itu juga sangat penting, gitu kan? Karena tadi betul apa disampaikan, Safar di dalam konteks ajaran Islam itu wilayah yang sangat istimewa karena pertaruhannya bukan sekadar urusan harta. Banyak hal yang kita pertaruhkan seterusnya, dan ini yang kemudian kenapa harus istimewakan. Banyak orang punya uang tapi dia punya waktu. Gitu kan? Banyak orang punya motor, koleksi motornya, tapi dia juga nggak jalan-jalan juga. Ini kan pertaruhan. Ini pertaruhan. Oke, mana Witan? Ayo, beren. Kayaknya, silakan. Ada tak? Mana Witan? Ayo, beren. Saya mau bertanya, jadi salah satu fokusnya kan komunitas Void ini sustainable tree planting, penanaman pohon berkelanjutan. Kan? Nah, kenapa harus pohon? Dan bagaimana komunitas motor Void melihat pentingnya menjaga bumi demi keberlangsungan bangsa ke depan? Asik. Bahaya ini pertanyaan. Silakan. Kalau kerja yang jawab dulu. Oke. Nanti giliran sama istri baru mau bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Mungkin selama perjalanan di sini kan banyak juga tadi mengisi beberapa agenda. Ini pertanyaan paling bagus. Gimana caranya? Intinya adalah klub bisa sustain, menjaga. Jadi kalau sekarang pemerintah tuh ada ESG namanya, ya kan? Gimana caranya biar bisa maintain kelanjutan? Jadi begini. Void itu adalah klub yang memiliki genre motor adventure. Adventure yang paling dekat ya cuma dua nih, gitu ya. Buka jalan baru kalau di hutan, ya, kan? betul. Apa yang kedua kita pilih? Gimana caranya kita menghijaukan bumi? Menghijaukan jalur yang mungkin pada saat ini sudah terbentuk. Maka kita punya semangat gimana caranya nanam pohon itu, gitu kan? Gimana caranya nanam pohon? Kebetulan memang pada saat kemarin kita datang ke tempat pantai-pantai, ya salah satunya apa yang paling berguna, gitu ya? Masa kita tanam pohon jati, gitu kan? Ketika kita tanam pohon mangrove, kita berpikir panjang pada situ rekan-rekan, yaitu adalah pada saat terjadi gempa bumi, ada tsunami, pohon itulah yang menjadi wakilnya kita untuk melindungi warga sekitar. Tameng pertama aja. Jadi kita bukan hanya nanam pohon, tapi kita nanam pada saat lalu kebaikan yang ketika tsunami ada, itu garda terdepannya ada Void di dalam. Betul. Asal teman-teman tahu, kebaikan mangrove itu nggak hanya sekadar urusan abrasi, erosi, atau bahkan tsunami sekalipun. Tanpa kalian sadari, dengan kita bersedia nanam mangrove, itu adalah habitat alam, termasuk ikan-ikan, udang, segala macam, itu berproses diantaranya di mangrove. Artinya dengan sekali kita nanam pohon mangrove, diantaranya nih, kita bukan hanya sekadar nanam pohon, kita bukan hanya sekadar urusan penghantam tsunami dan seterusnya, tapi juga bagian dari ngebangun ekosistem laut. Oke, ini artinya apa yang dilakukan teman-teman Void perlu kita apresiasi dan perlu kita tularkan dengan komunitas apapun. Tentunya semoga program-program lanjutan Void ini juga nanti bisa berkolaborasi entah dengan rumah komunitas atau bahkan dengan klub-klub motor lainnya yang punya satu frekuensi yang sama, di mana kita mencintai alam, di mana kita sama-sama tergerak untuk menjaga, bukannya sekadar menanam tapi juga menjaga, karena sampai terjadi sustain tadi tindakan. Karena kenapa? Negara nggak bisa sendirian, kita harus hadir bersama. Oke, gua Ami, Abel, Agustia, Rahmat. mana kita? Ayo, beren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawitan. Ayo, beren.